tapi waktu itu tanggal 19 siang ya, saya dikabari oleh Pak Yulianto suruh nemeni untuk naik ke puncak. Tapi sebelumnya itu untuk tim dari BPTKG saya suruh nunggu di New Selo. Setelah itu sekitar jam 1 dini hari dari tim BPTKG itu sudah nyampe New Selo. Nah, itu persiapan berangkat untuk muncak. Waktu itu belum dikasih tahu, ngasih tahunya itu kalau sudah nyampe di puncak, itu baru pembagian untuk tugas-tugas yang dikasih sama saya. Sampai di puncak sudah pagi, sekitar jam 6 kurang lebihnya itu sudah baru nyampe di seputaran Kawah Mati. Waktu itu langsung bekerja, itu di sana biasanya untuk waktu itu biasanya pembagian kerjaan itu di bibir Kawah Mati. Itu ada yang ke arah puncak, ada yang ke arah Kawah Woro itu. Dapat yang ke arah Kawah Woro waktu itu. Untuk saya kebagian untuk ngecek di tilmeter di bawahnya Kawah Woro sebelah timurnya. Waktu itu sampai di sana kan masih pagi, biasanya suhunya itu belum begitu hangat nih, semakin siang semakin panas. Iya biasanya kan cuma panas matahari. Sementara waktu itu pada sudah tanggal 20 ya, 20 itu Oktober itu semakin panas, semakin siang semakin panas, suhunya semakin meningkat. Nggak seperti biasanya. Seringkali untuk getaran seperti dentuman gitu ya, lebih kalau telinga itu ditempelkan ke batu yang lebih besar, itu batu flow itu biasanya semakin kuat untuk dentuman itu. Kan nggak tentu itu ya Pak ya, itu spontan aja kalau itu, kalau ada getaran itu seperti ada gempa tapi sebentar terus hilang lagi, datang lagi, itu biasanya itu. Sebetulnya ya ada Pak, kan ya manusiawi juga itu biasa. Takut itu juga kan tempatnya kan sudah di titik nolnya itu. Kalau ada apa-apa atau sesuatu apa kan nggak bisa kemana-mana lagi itu. Kalau saya sendiri belum tahu, berhubung belum diberitahu yang dari kantor BPTKG. Setelah selang hari itu baru saya dikasih tahu oleh dari pihak BPTKG itu. Ada Pak, kalau sebelum 2010 kan kubahnya belum terlalu banyak. Setelah mendekati erupsi 2010 itu, untuk kubah itu sebagian sudah pada longsor ke arah Kawah Mati ataupun ke arah Woro yang dekat Sembling itu. Itu batu-batunya sudah pada turun longsor. Ya, sebenarnya mau naik itu sebetulnya ya was-was, berhubung masih zona merah, terus
itu radius cuma beberapa ratus meter ya dari titik nol letusan itu. Waktu itu saya berangkatnya jam pagi hari, sekitar jam 4 pagi itu sudah berangkat. Terus nyampe ya di perjalanan itu sebetulnya susah banget Pak. Kan baru buka setelah erupsi, baru sebelum itu kan belum ada orang naik sama sekali. Itu masih cari jalan ya, pohon tumbang. Sebelumnya itu untuk pepohonan masih utuh, terus pas saya lewat kan sudah pada roboh semua, sudah rata, kena abu letusan 2010 itu. Sudah tidak dikenali sama sekali gitu Pak. Di pasar Bubar itu sebetulnya ya berubah drastis Pak. Sebelumnya kan untuk batu-batu masih besar-besar, sebelum 2010 itu masih sana sini berserakan. Setelah 2010 itu, setelah erupsi besar itu batu sudah pada hancur, kena tembakan lontaran batu material dari letusan itu. Sampai di puncak, sampai dari lereng puncak itu sebetulnya saya perasaan saya ya berani enggak gitu. Kenapa? Dikarenakan untuk suara gemuruh itu masih terdengar dari Pasar Bubar. Dari Pasar Bubar pun itu masih terdengar Pak. Kan cuma radius beberapa ratus meter itu. Itu naiknya nggak jalur dulu lagi, kan sudah berubah sama sekali. Itu pun susah banget. Itu masih di pasiran naiknya. Merangkak ya, merayap. Merangkak Pak, merangkak itu. Iya, melorot itu. Itu wah. Berat. Sampai puncak itu susah banget sebelum setelah ada erupsi itu. Kan naiknya kalau dulu itu kan tebing-tebing, terus kena pasir itu kan naik 2 langkah, turun bisa 3 langkah itu Pak. Wah, sangat Pak. Hati itu pas sampai puncak, wah, iya nggak seperti orang mimpi itu Pak. Berhubung suara blazer yang di kawah itu masih keras sekali, masih seperti sesekali masih seperti helikopter itu suaranya. Suaranya gimana? Duduk gitu, terus reda, terus ada lagi, itu pun kabut. Berhubung waktu itu masih musim penghujan itu, jadi nggak bisa secara langsung untuk lihat visual ke arah kawah yang meletus beberapa hari yang lalu gitu. Waktu Lama itu nggak waktu di puncaknya itu cuma beberapa jam ya Pak ya. Berhubung saya naiknya kan lewat sebelah barat Batu Besar, terus saya turunnya itu sebelah timurnya, jadi naik sama turun tuh saya beda jalur gitu, nyari yang lebih enak gitu. Ya waktu itu dari sejarah orang sesepuh ataupun orang seputaran Selo itu baru itu letusan yang paling besar, paling dahsyat dalam sejarah itu Pak. Sebetulnya orang-orang yang dulunya belum pernah orang itu membicarakan tentang letusan sebesar itu, belum pernah Pak. Itu paling besar dalam sejarah waktu itu, orang-orang seputaran Selo.